manajemen digital sama akuntansi, alhamdulillah tiga-tiganya laporan dulu tahun depan. Kemarin ini baru pindah di jabatan baru. Kemarin kedua program manajemen setelah unggul dipindah. Satu contohnya kita itu yang lagi berjalan memang WordPress Campus Connect namanya. Judulnya kampus memang, tapi kita sedang piloting ini sama SMK karena SMK SMA ini yang sudah menerima materi pembelajaran WEPA. Jadi gratis, domain sama hostingnya itu diberikan gratis. Itu satu yang WordPress Campus Connect. Yang kedua itu WordPress kredit ini Mas, kalau misalkan jadi untuk mahasiswa itu memang tujuannya untuk mahasiswa yang benar-benar mau lebih support lagi, lebih mau mengembangkan. Misalkan mereka, kemampuannya aku bisa membuat tema, aku coding, membuat plugin, aku malah hanya supporting di bahasa translasi. Polyglot itu translasi dari itu kan seluruh dunia diterjemahkan dari awalnya bahasa Inggris terus didistribusikan ke seluruh negara, dibahasakan lokal gitu. Support di situ ada. Bahkan mau mendokumentasikan cara belajar WordPress seperti apa sih, video, mau dibikin video pun ada. Di situ banyak sekup-sekup yang bisa diambil gitu. Walaupun misalkan nggak bisa coding, berarti ke dokumentasi misalkan atau translasi gitu, polyglot namanya. Nah itu langsung di mentorin dari WordPress langsung seperti itu. Jadi komunikasi benar-benar global seperti itu. Itu akan menjadi sertifikasi di mereka ada. Memang kalau WordPress Campus Connect tidak perlu ada MOU, Pak. Tapi kalau WordPress Credit harus, karena memang langsung kerjasama dari kampus ke WordPress-nya seperti itu. Yang ketiga itu ada yang namanya WordPress komunitas yang kampus gitu. Jadi nanti perjalanannya mungkin kalau misalkan mau di satu ini misalkan pintu masuknya WordPress Campus Connect, habis itu kredit. Nah, kredit ini bersatu dengan yang komunitas itu, komunitas resminya kampus gitu. Nah, itu bisa beriringan berjalan sampai kapanpun. Seandainya memang mahasiswa itu memang tergerak ke arah sana, mengembangkan dan sebagainya, itu akan berjalan. Itu mungkin gambaran besarnya itu kita ingin lebih banyak diskusi melalui. Iya. Mungkin itu. Atau nuwun Mas Ari. Iya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang terhormat, matur nuwun sudah diberi kesempatan silaturahmi ke sini. Perkenalkan, nama saya Tri Hadianto Sasongko. Saya basically dasarnya seorang pengusaha, Pak. Saya punya 2 perusahaan. Yang pertama adalah PT Kompas Digital Internasional yang fokus ke digital marketing. Yang kedua adalah PT Indo Digital Optima. Itu fokusnya ke programming dan coding. Nah, dilalah saya memang hobinya senang ngajar, Pak. Senang ngajar, kemudian sama teman-teman UMP ditarik ngajar di UMP. Karena sebetulnya tapi posisinya sebagai dosen LB, dosen luar biasa. Jadi saya belum S2, masih S1, tapi sudah dipercaya mengampu di UMP sebagai praktisi mengajar. Nah, kebetulan perusahaan saya juga sudah lama bekerja sama dengan kampus-kampus, jadi link and match-nya insya Allah kami siap. Ya, kebetulan saya juga asesor di BNSP. Nah, yang menarik adalah ketika saya ngajar di UMP sebagai praktisi yang di-share-kan memang pengalaman dan perjalanan saya di sebagai seorang pengusaha ya. Jadi di UMP saya dipercaya di sastra Inggris sama di kafe, prodi di kafe. Nah, yang saya share-kan ada digital marketing, digital literasi sama digital media. Nah, pas kemarin itu, jadi kalau saya ngajar memang project based learning PBL metodenya, jadi outputnya harus jelas. Nah, kemarin pas saya mengampu mata kuliah digital media, kok ada peluang nih dari WordPress yang WordPress Campus Connect. Nah, kemudian saya coba bikin inisiasi mengajukan yang WordPress Campus Connect itu, Pak. Jadi kemudian alhamdulillah memang disupport full oleh WordPress pusat. Jadi tugas akhir UAS-nya mahasiswa itu bikin portofolio digital dalam bentuk website. Nah,
outputnya ke sana. Itu kalau saya pribadi sangat terbantu. Jadi mahasiswa sudah punya portofolio digital ketika mereka masih kuliah, Pak. Karena zaman sekarang ketika kita ngelamar kerja, dan saya juga sebagai pengusaha itu sudah nggak percaya lagi sama yang namanya kurikulum vitae. Kenapa? CV itu nganggo AI tadi, udah gitu sifatnya statis. Sementara kalau teman-teman punya website, punya sosial media yang dikelola secara profesional, itu jadi portofolio digitalnya. Kenapa saya sebagai pengusaha kalau misalnya ada yang ngelamar kerja, saya butuh karyawan, yang saya lakukan apa? Googling, Pak, nyari si nama ini itu portofolio digitalnya seperti apa. Nah, kalau misalnya dari awal mahasiswa sudah diajarkan untuk membentuk portofolio digitalnya, termasuk memanfaatkan WordPress untuk portofolio itu kan bagus banget, Pak. Jadi kalau saya pribadi sebagai pengusaha dan sebagai akademisi kerasa nyamannya gitu kan. Nah, kemarin memang yang jadi pilot, yang jadi kelinci percobaan mahasiswa saya sendiri UMP ya. di UMP 40. Iya, 40 alhamdulillah sukses. Sekarang kita coba tularkan itu ke tempat lain, ke SMK. Kebetulan kemarin juga pas uji kompetensi saya uji, Pak, di SMK 1 Kebumen. Bisnis digital saya asesornya, sama Batik 2 juga ada bisnis digital tuh. Nah, kalau yang WordPress Campus Connect memang ini selaras sama yang MBKM, kan MBKM ada 2 ya, yang magangnya yang flagship sama mandiri. Nah, itu kalau misalnya bisa MOU yang WordPress kredit internasional, itu MOU-nya sudah internasional tuh, Pak. Nah, nanti mahasiswa itu langsung dapat materi dari mentor dari WordPress-nya full in English. Terus mereka juga bisa memilih profesinya. Misalnya nih, tadi sampaikan sama Sarif, saya pengen di UI, saya pengen di UX. Nah, kebetulan yang UMP juga minggu ini hari Jumat besok kita juga mau persiapan yang Campus Connect karena saya di prodi sastra Inggris. Jadi mereka yang membantu nanti menerjemahkan dokumen-dokumen bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di-share saja siapa yang berminat, tapi memang konsekuensinya harus betul-betul komitmen untuk mengikuti proses magangnya itu, nanti bisa dikonversi ke SKS. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Ri. Monggo Pak Jimin atau Pak Farid, monggo. Kami di semester ini kami juga ngirim banyak mahasiswa magang, Pak. Kami semester ini semester 6 selesai, semester 7 kami juga ngirim mahasiswa banyak magang. Saya sudah mulai ngirim ke BMKG, sudah 6 lolos, aman. Tinggal ngirim ke tempatnya Pak Supri. Boleh, silakan. Boleh, ini belum. 8 atau berapa? Ini saya juga boleh loh, Pak. 8. Iya. Boleh. Sekarang lagi ada dari Universitas Telkom sama Peradaban. Ya, siap. Mantap kan? Indra. Tri, ya, enak tuh. Terus, nah, dan tawarannya juga sangat bagus gitu kan, artinya di sini juga bagus. Kita nggak harus jalan-jalan kemana, kita hanya di sini gitu kan. Kita bisa mengerjakan banyak hal melalui remote gitu tadi. Betul. Dan itu menjadi salah satu bagian dari fleksibilitas pembelajaran tadi. Dan memang diamankan oleh kurikulum itu fleksibilitas pembelajaran artinya, dan itu menjadi poin penting bagi kami nanti untuk penilaian di IKU 7. Berapa sih mahasiswa kita yang belajar di luar program studi, nanti prosentasenya berapa, itu akan dikalikan, bisa juga dikonversi dan SKS gitu. Jadi fitur unggulan juga bagi kami sangat. Tutup ketemu tumbuh. Ulang malah dikepung. Memang milenial senior begitu. Iya. Jobnya job 2. Kayak gitu. Dan salah satu manfaatnya juga nanti bagi teman-teman mahasiswa selain portofolio itu tadi, kemampuan hard skill ini kan semakin terasa. Satu hard skill, dua komunikasi. Komunikasi tadi yang kita kan kadang pakai bahasa Inggris juga nggak setiap hari kan. Iya. Tapi kalau kita terpaksa harus pakai dibiasakan. Masalahnya kadang di tempat kita kalau pembelajaran pakai bahasa Inggris itu salah sedikit aja udah malu. Iya. Ya kan? Jangan malu. Saya kemarin pergi ke Jakarta dulu, I went harusnya kan, tapi biasanya kita pakai going tuh gitu kan, akan, tapi sing penting komunikasi menurut saya. Penting mudeng gitu aja. Kita tanya dosen sastra Inggris juga, sing penting mudeng.
Nah, nanti banyak atau ada beberapa mata kuliah sih yang bisa kita konversikan dari sana. Misalkan yang WordPress Connect itu, yang WordPress Credit itu bisa masuk di konversi. Misalkan mata kuliah web programming, gitu kan? Bisa. Itu sangat masuk. Ya, Sangat masuk relevan. Untuk komunitas jelas kita semakin banyak teman, gitu kan? Iya. Semakin banyak relasi, maka semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita adopsi, kita bisa melatih teman dan skillnya juga semakin terasa. Alhamdulillah. Nanti yang penting nanti esensinya kita hari ini based on outcome, apa yang bisa kita lakukan jelas sih gitu kan. Dan tambahan Pak Parmin silakan. Terkait Serkom juga nanti Nggih, Pak monggo. Tri punya skemanya apa saja, nanti silakan diceritakan ya Pak Tri. Nggih, Skemanya apa saya- saja yang bisa kita diskusikan. Sudah ada nih. Skemanya apa saja itu nanti bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyanto, Ji. kemudian Pak Arif dan Pak Risa Songko. Saya kira ini merupakan pertemuan yang sangat bagus sekali ya pada pagi hari ini karena terang saya adalah modelnya kayak pegawai Pertamina, mulai dari nol ya. Iya, karena mulai dari nol karena baru awal Agustus kemarin setelah di prodi manajemen unggul kemudian dipindah belum sempat bulan madu akreditasi unggul gitu. Mulai dari nol lagi. Oke, terima kasih. Kebetulan dari gagasan dari Pak Supriyanto, Pak Arif dan Pak Tri ini sangat relate terhadap aktivitas di PKMTS ya, Pusat Karir Mahasiswa dan Tracer Study yang salah satunya adalah program magang gitu kan. Karena program magang ini saya kira juga memberikan pembelajaran yang sangat bagus kepada mahasiswa karena dia bisa praktek langsung berkaitan dengan peningkatan kompetensi dari program studi yang ada. Kemudian tadi ada yang menarik juga berkaitan dengan konversi kredit ya. Nah, mungkin nanti kita perlu belajar tentang seperti apa MOU yang harus kita persiapkan dan berkaitan konversi kredit karena tadi cukup banyak ya 50 sampai 150 ya. 150 jam ya. Iya, sekarang 150 SKS sudah selesai kapan? Jam. Iya. 150 jam. Jam. Oh jam. Jam. Oh jam ya. Iya, iya, iya. Iya, jam ya bukan SKS. Oke. Sehingga ini juga saya kira poin penting bagi Pak Jimin di Prodi ini berkaitan dengan aktivitas Kampus Connect. Kemudian berkaitan dengan di Pak Tri ya, yang salah satu punya BNSP ya Pak ya. Iya, betul. BNSP ini juga kita perlu nanti teknis pelaksanaan seperti apa karena Serkom yang berkaitan dengan BNSP itu memang dari aspek biaya tidak murah ya. Tapi apakah dengan ketika kerjasama kemudian pelaksanaannya di internal kemudian nanti melibatkan Pak Arif apakah dengan seperti itu jadi Harganya bisa ditekan ini dan seperti apa ya karena Serkom ini Om Trinya ditekan berarti. akhirnya jangan ditekan karena kasihan ya. Jadi karena Serkom saya kira juga saat ini bagian yang sangat penting ya. Iya, betul. Punya ijazah, punya SKPI, Serkom juga di dunia industri bahkan Terpakai, Bu. Iya, sangat terpakai. Bahkan kita kemarin ketika di Prodi juga menekankan kepada mahasiswa ketika ada Serkom silakan diikuti karena itu sangat penting sekali sekarang bagi user atau pengguna para lulusan mahasiswa. Jadi mohon nanti arahan dari Pak Tri berkaitan dengan Serkom seperti apa teknisnya karena ini juga kita ingin mendapatkan informasi yang detail berkaitan dengan Serkom, terutama Serkom yang di FST karena ini kan prodinya relate sekali di FST ada Ilkom kemudian ada Bistik atau mungkin ada dari Sains Data. Kemudian berkaitan dengan tadi yang tidak perlu MOU dari Pak Arif adalah Kampus Connect ya Pak Arif ya. Kampus Connect
Ini kampus kredit. Kampus kredit Pak. Yang tidak perlu. Oh, tidak perlu ya. Tidak perlu kampus connect. Itu kampus connect itu. Betul. Nah ini juga Itu workshop. nanti arahannya teknisnya adalah seperti apa, karena saya kira ini juga bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa ya. Betul. Karena tadi diilustrasikan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat menarik ya yang bisa diberikan kepada mahasiswa kami gitu, berkaitan dengan kampus connect, karena tidak MOU antara WPC dengan ini ya, Iya. lembaga yang perlu MOU adalah Kredit. kredit ya, yang perlu MOU. Nah ini berkaitan MOU-nya juga mohon arahannya teknisnya adalah seperti apa, sehingga gagasan-gagasan yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, kemudian Pak Pri dan Pak Tri itu dengan segera bisa terrealisasi ya Pak Jimin ya. Sama ini pas sekarang lanyar. Nanya. Yang gede. Monggo Mas, ceritain Mas. Kegiatannya apa aja selama ini? Anggotanya berapa ribu? Jadi kalau untuk COVID itu anggotanya sekitar 20. Tapi untuk kumpul rutin itu paling ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu mahasiswa semua atau Mahasiswa. ada alumninya? mahasiswa Satu prodi, Atau lintas prodi? lintas prodi. Ngapain kalau saat kumpul? Pastinya ngobrol tentang itu Pak, perkembangan teknologi, terus Oh ya, ngoding, ada ngodingnya nggak? Iya. Ngerjain tugas apa? Tugas tentu ya. Kalau yang nggak bisa coding apa ya Mas? Ya kita ini Pak, saling tutorial gitu Pak. Oh, bagus, bagus. Tapi ada aja kan yang nggak bisa. Pastinya ya. Pakai apa? JavaScript? JavaScript. Ya, gue banyak Mas. Baik banyak ya. Pakai bahasa sih kan. Kalau kodeks kemarin ada yang bisa dihitung? Kalian apa yang kodeks kemarin nampilin apa? Konteks dari komik itu nampilin apa? Kita kan pakai digital untuk votingnya. Nah itu dari anak komik yang bikin. Oh. Sama pembukaannya yang tetap layar nanti. Coba bisa di situ nggak? Bisa. Iya coba. Share screen ini aja. Bentar. Ini buat eventnya kalian yang bikin ininya ya, landing page-nya ya. Oh. Jadi kami tuh bikin ini. Sebelumnya kan kami pakai bintang untuk votingnya. Nah ini kami bikin website. Jadi pesertanya tuh bisa lihat Presentasi. produknya di sini ya. Oh berarti kodeks itu dari semua jurusan, prodi, maaf. Oh satu fakultas. Makanya ada yang ini ya, yang iya IoT itu. IoT. Oh, oke. Coba salah satu aja. Kalau kayak gini ada yang ini nggak sih Mas? Ada yang vote terus dapat jadi juara gitu atau Ada. mana yang dapat mana? Yang dapat itu kemarin Yang dapat itu punya Dimas. Yang mainan itu hidrotera. Grow. Nutri-Grow. Oh, Nutri-Flow. ini kayak Ini IoT penyiramannya, yang ngitung penyiramannya itu teman-teman agri. Oh. Yang itu penyiraman teman agri. Jadi ini itu berdasarkan risetnya orang agri ya. Oh. Sehari itu disiram melonnya itu udah mulai setol. Nanti kita bisa lihat di belakang. Apa namanya? Sehari itu bisa nyiramnya nggak cuma dua kali. Sehari kalau nggak salah 6 kali. Tapi dengan dosis paling cuma 100 mili, 200 mili gitu. Kecil. Terschedule. Nggih, terschedule pertumbuhannya. PR-nya kita tinggal besok kita mau nyoba implementasi ini. Ini kan kemarin kita pakai 10 polybag. Jajal nggak usah bobin apa 1 turbin kayak ini mana main ya gitu. Oke. Oh, mereka bisa milih di sini ya. Itu timnya tuh. Tapi pas di expo-nya berarti yang tim ini yang presentasi.
Iya. Maksudnya tim yang Dimas ini macam-macam Iya. presentasi. Nanti teman-teman yang ada melakukan ya, visitornya itu muter juga. Di visit lokal. Sebenarnya sih kalian udah punya basicnya ya. Terus kalau WordPress itu karena sebagai CMS dia campur aduk. Ada PHP, ada JS-nya banyak, ya kan Mas? Iya. Tapi core-nya sebenarnya PHP. Iya. Jadi kalau misalkan nanti kalian misalnya ya kampus ada WP kredit, kalian tuh bisa berkontribusi benar-benar mendevelop dari nol yang entah itu plugin atau tema atau apapun gitu. Kalau yang nge-lead ini kemarin dari 20 itu yang aktif berapa orang pas di event ini? Semuanya ikut ya. Nah, soalnya kan nanti WPCC Kampus Connect itu kan juga ada panitia lokalnya ya. Coba kalian buka ini masih profil WordPress. Nah, nanti kalian bisa punya profil kayak gini. Oke. Sign up dulu. Kan akan kalian bisa mengisi bio, interest dan sebagainya. Lalu cerita soal ini. Nah, badge itu yang bawah. Itu kan kontribusi kalian di WordPress internasional di komunitasnya itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan nanti. Iya, perannya apa? Nah, di situ kalau Mas Arief kan ada meetup organizer, ada bootcamp versi WordPress itu WordCamp istilahnya. Ada speaker. Jadi kalau kalian nanti jadi narasumber, kalian bisa punya badge speaker. Kalau kalian sebagai organizer berarti nanti organizer. Oke. Kalau kalian kontributornya di atas, kalau Mas Arief kan foto. Kalau kalian nanti plugin, misalnya bikin plugin itu, ya plugin, translate, polyglot, iya, ada bahasa lah, penerjemahan. Nah semuanya ini Mas, nanti semuanya ini normal ya. Ya. Semuanya ini real time. Jadi kegiatan misalkan nanti dilakukan. Misalkan dimulainya menjadi speaker untuk bicaranya. Organisasinya, misalkan pasien sebagai panitianya itu mengorganisasi nanti semuanya muncul real time nanti dan ini terpusat di sana Mas. Jadi kita mau di mana aja mau nunjukin bahwa ini portfolio saya di dunia WordPress seperti ini. Gitu. Bisa. Nanti di bawahnya kalau misalkan ini ke bawah, kalau mau nanti, nah ini semuanya tercatat sama bawah nanti kita ngapain aja. Saya termasuk salah satu kontributor lokal dari Instagramnya, saya di websitenya. Kalau mau ditampilkan di sini semuanya bisa. Ya, enaknya kan karena ini situs internasional ya, jadi teman-teman lebih dikenal, recognize di dunia internasional. Ini memang fokusnya ke website. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ya memang orang nyari pertama kita sudah familiar sama yang namanya WFA, work from anywhere ya. Jadi peluang itu bisa internasional, dapat dari mana-mana. Nah, diklik. Ini portofolio. Nah, ini setiap kegiatan WordPress Kampus Connect itu semuanya harus punya website. Landing page. Itu disediakan sama mereka. Pengerjaannya memang harus panitianya sendiri, gitu. Kita, kalian yang nanti ngerjain. Gitu. Jadi semuanya mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia. Ini ke bawah, siapa yang mau ikut speakernya gitu, semuanya kita yang ngelola gitu. Kalian yang ngelola. ngelola. Yang mau didapatkan di pembelajaran Kampus Connect itu semuanya tercatat di situ. Gitu. Dan ini memang pengerjaannya situsnya itu langsung hidup di WordPress Central di sana. Gitu. Nah, yang pertama di Jawa Tengah baru 1 kali di UMP. WPCC yang di Jawa Tengah ya. Untuk pertama kali itu di UMP. Kalau yang ini yang SMK itu kami yang inisiasi. Karena close aja nggak usah. Kalau diklik ke SMK-nya nanti. Nah, kalau tingkat SMK ini juga baru di Indonesia. Nanti Scroll ke bawah, Mas. SMK ini baru Scroll ke bawah. di Banyumas. Terus kampus gini Mas, itu ada sponsor lokal. Jadi kampus kalau misalkan di sini nanti misalkan ada sponsor lokalnya juga oke juga Pak Jimin. Jadi boleh aja. Kalau misalkan ada di sini yang mau support bukan selain kampus gitu ya. Kalau sponsor globalnya kan memang pasti sudah di atas itu. Nah, yang lokalnya itu nanti bisa juga perusahaan lokal di Kebumen menjadi sponsor lokal. Gampang kok, tinggal
kontribusinya mereka apa saja. Yang penting mereka tidak dalam tanda kutip hard selling di acara itu. Gitu. Jadi kalau untuk WPCC sama WordPress Campus Connect dan WordPress Connect ini Bapak Ibu, ini memang eventnya free. Jadi dari full support dari WordPress pusat. Tapi memang nanti perlu dari kampus juga perlu ada kontribusi Pak. Kontribusinya seperti apa? Yang pertama tentu saja tempat. Ruangan nih perlu disediakan, kemudian fasilitas internet, kemudian komputer itu juga perlu di support dari kontribusi dari kampus. Ini kan karena yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan biasanya yang dulu yang udah Muhammadiyah itu yang sudah praktisi. Gitu. Nah, ini masing-masing ada, coba diklik bisa. Coba diklik yang operator komputer mudah. Nah ini ada harganya. Kemudian di scroll ke bawah ada unit Itu harga web ya, harganya pun mungkin beda. Nah itu harga yang belum itu harga belum menekan Mas Tri. Ya teman-teman bisa dicari sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ada pendampingan nggak Pak ketika misalkan mau server ini, kemudian sebelum ujian apakah ada pendampingan berapa sesi atau bagaimana? Nah kalau langsung ke LSP tidak ada Pak. Kalau langsung tidak Langsung ke ada. LSP tidak ada, karena LSP langsung hanya berapa sesinya, kemudian asesor datang melakukan uji kompetensi, melakukan proses assessment. Kalau di tempat saya itu dibanding dengan magang Pak. Jadi magang dulu baru tes Pak. Enaknya karena magangnya di asesor. Itu masalahnya. Iya. Karena di UMP juga nggak semua dosen asesor. Iya. Kalau semuanya nanti nggak ada uniqueness.